Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Di sini kita perhatikan dua buah garis tegak lurus saling berpotongan untuk menunjukkan 4 buah kuadran. Karena satu lingkaran nilainya 360 derajat, maka sudut ini kita bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Yang dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360. Di mana sini terletak di kuadran 1. Sini kuadran 2. Kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Kuadran 1 itu rumusnya yaitu 90 derajat kurang alfa. Kok 90 derajat kurang alfa? Karena kita ambil garis ini ke garis ini. Jadi gini. Karena dia kurang dari 90 derajat, makanya ininya 90 derajat kurang alfa. Nah, untuk yang di kuadran 2, dia adalah 90 derajat tambah alfa. Kenapa 90 derajat tambah alfa? Karena garisnya itu kayak ini. Lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Berarti di sini 180 derajat kurang alfa. Kalau di kuadran 3, yaitu 180 derajat ditambah alfa. Karena kayak gini. Lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 270 derajat kurang. Kalau di kuadran 4, berarti kayak gini dia. Sini 270 derajat tambah alfa, dan kurang dari 360 kurang alfa. Nah, ada juga di kuadran 1 itu lebih dari 360. Nanti dia nih kayak ini lingkarannya. Jadi dia ini berada di kuadran 1. Nanti ini 360 derajat tambah alfa. Untuk kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kalau kuadran 3 tannya yang positif. Kuadran 4 cosnya yang positif. Nah, kalau cara menghafal tetap positifnya gimana? Kalian tinggal hafal kata-kata ini. Semua sindikat tangannya kosong. Semua itu maksudnya semua yang sin konstannya itu positif. Kalau sindikat itu sin di kuadran 2 yang positif, kecuali cos dan tan-nya bernilai negatif. Kalau tangannya itu di kuadran 3, yaitu tan-nya saja yang positif, tetapi cos dan sin-nya bernilai negatif. Kalau kosong itu di kuadran 4, hanya cos-nya yang positif, tetapi sin dan tan-nya bernilai negatif. Jadi begitu teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda mana saja yang berubah dan tanda mana saja yang tetap. Yang pertama itu ada 90 derajat plus minus alfa, dan ada 270 derajat
plus minus alfa. Ini disebut tanda berubah. Maksud berubah itu gimana? Jadi kita punya permisalan. Seperti X itu absis, Y itu ordinat. Nah, jadi sin itu demi itu Y per R. Maka kita tulis Y per R. Kalau cos itu X per R. Dan kalau tangen itu Y per X. Kalau kosekan itu kita ambil dari kebalikannya sin, berarti R per Y. Kalau sekan kita ambil kebalikan dari cos, berarti R per X. Dan yang terakhir kotangen, kita ambil dari kebalikan tangen, berarti X per Y. Nah, untuk sin itu definisinya adalah absis dibagi jari-jari, di mana absis itu adalah X dan jari-jari F. Maka kita tulis sin sama dengan absis itu X dan jari-jari itu R. Maka kita cari di sini X per R. X per R ada pada cos, maka kita tulis di sini cos. Setelah itu cos. Kalau cos itu ordinat dibagi jari-jari, maka ordinat per jari-jari. Kita cari di sini Y per R, maka ada pada sin, jadi kita tulis sin. Setelah itu ada tan atau tangan. Tangan itu diambil dari X, perbandingan X dan Y, maka kita tulis X per Y. Jadi yang ada pada X per Y ada pada kotangan, maka kita tulis kotangan. Setelah itu kosekan. Kosekan itu R per X. R per X kita ambil dari kebalikan R per X, kebalikan sin. Maka kita cari di sini yang mana R per X, maka ada pada sekan. Berarti kita tulis sekan. Setelah itu sekan. Sekan itu kebalikan dari cos, maka kita tulis R per Y. Maka kita cari di sini R per Y, yaitu ada pada kosekan. Maka kita tulis kosekan. Setelah itu yang terakhir ada kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan, berarti Y per X. Y per X itu ada pada tan, maka kita tulis tangan atau tan. Maka inilah bentuk
bentuk tanda yang berubah, yaitu yang ada pada 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa. Saya akan menjelaskan bagian tanda yang tetap. Yang pertama ada 180 derajat plus minus alfa dan ada 360 derajat plus minus alfa. Ini tandanya tetap. Kalau tetap berarti sinnya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan atau tangan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, dan yang terakhir kotangan tetap kotangan. Sebelum masuk ke materi trigonometri sudut berrelasi, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara menghafal sudut istimewa. Karena sudut istimewa ini akan berhubungan dengan materi trigonometri sudut berrelasi. Jadi, cara menghafalnya itu mudah ya teman-teman. Kita punya sin, cos, dan tan. Kita bikin aja setengah akar. Sini setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Cosnya juga setengah akar. Nah, kalau ini udah sin dan cosnya, kita urutkan dari 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau cosnya dari 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau cari tannya gimana? Tan itu kita bagi sin ini dibagi dengan cos, dimana setengah akar 0 dibagi setengah akar 4 itu nilainya 0. Setengah akar 1 dibagi setengah akar 3 itu hasilnya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 1 itu hasilnya 0. Dan setengah akar 4 dibagi setengah akar 0 itu hasilnya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Nah, gitu teman-teman cara menghafal sudut istimewa. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian 90 derajat min alfa. 90 derajat min alfa berada di kuadran pertama. Di sini semuanya positif. Berikut rumus-rumusnya. Sin 90 derajat min alfa menjadi cos alfa. Cos 90 derajat min alfa menjadi sin alfa. Di sini dibalik-balikin aja. Tan 90 derajat min alfa menjadi kotangen alfa. Kotangen 90 derajat min alfa menjadi tangen alfa. Sekan 90 derajat min alfa menjadi kosekan alfa. Kosekan 90 derajat min alfa menjadi sekan alfa. Jadi ini rumus-rumus 90 derajat min alfa berada di kuadran pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Hasilnya sin 30 derajat sama dengan setengah.
Contoh soal yang kedua, cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Hasilnya 1/2/3. Relasi yang kedua yaitu 90 derajat ditambah alfa, di mana 90 derajat tambah alfa ini berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sinnya. Nah, berarti di sini sin 90 derajat tambah alfa itu menjadi cos alfa. Cos itu cos 90 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa. Ingat ya, kalau di kuadran 2 itu kan sinnya yang positif, jadi sin ini dan ini yang positif. Nah, kalau tan terus 90 derajat tambah alfa sama dengan min kotangan alfa. Kalau kosekan itu 90 derajat tambah alfa sama dengan sekan. Positif ya, karena kosekan itu kan sama dengan sin, kayak sekan sama dengan kosekan itu. Nah, kalau sekan itu 90 derajat tambah alfa sama dengan min kosekan alfa. Kalau kotangan itu 90 derajat tambah alfa sama dengan min tan alfa. Nah, jadi ini rumus-rumusnya. Nah, misal saya kasih contoh soal, hitunglah nilai dari sin 120 derajat. Cari-carinya gimana? Nanti kita masukkan rumusnya. Ini sin 120 derajat sama dengan sin, masukkan rumus yang tadi 90 derajat. Nah, 90 derajat tambah berapa yang hasilnya 120, berarti 30 kan? Tambah 30 derajat. Karena sin itu kan tadi berubah jadi cos, berarti ini akan berubah jadi cos. Cos 30, kita ambil yang nilai ini ya. Jadinya cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, misalnya cos 135 derajat. Berarti ini cos 135. Jadi ini cos, masukkan rumus yang tadi 90 derajat tambah 90 derajat tambah berapa yang hasilnya 135, berarti 45 derajat sama dengan, nah cos itu kan tadi kan berubah jadi sin, berarti ini jadi sin. Jangan lupa tambahkan minnya, karena kan kalau di kuadran ketiga hanya sinnya yang positif. Sini sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2.
Oke, di sini saya akan jelaskan trigonometri 180 derajat kurang alfa kuadran 2. Yang pertama itu ada sin. 180 derajat kurang alfa itu berada di kuadran 2, di mana tandanya yaitu tetap sin, tetap jadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kotangent tetap kotangent, kosekan tetap kosekan, di mana di kuadrat 2 ini hanya sin itu saja positif dan selebihnya negatif atau cos dan tan-nya negatif. Oke. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Yang pertama itu sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan dari sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Contoh yang kedua, cos 135 derajat sama dengan cos 180 dikurang 45 derajat sama dengan min cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Dari cos 135 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Oke, contoh yang ketiga, tan 150 derajat sama dengan tan 180 derajat sama kurang 30 derajat 30 derajat sama dengan kurang tan 30 derajat sama dengan per 1/3 akar 3. Jadi tan 150 derajat sama dengan per 1/3 akar 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan menjelaskan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 140 derajat tambah alfa. Jadi, rumus sudut 140 derajat tambah alfa dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah sin dalam kurung 180 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa. Yang kedua, cos dalam kurung 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa. Dan yang ketiga adalah tan dalam kurun 180 derajat tambah alfa sama dengan tan alfa. Tuh. D. Yang keempat adalah cot 180 derajat tambah alfa sama dengan cot alfa. Dan yang kelima adalah sekan dalam kurung 180 derajat tambah alfa sama dengan min sekan alfa. Dan yang terakhir adalah kosekan dalam kurung 180 derajat tambah alfa sama dengan min kosek alfa apa. Dan jadi yang kita dapat dari rumus itu adalah
Semua selain tan itu adalah negatif karena sudut 180 tambah alfa itu berada di ukuran 3. Kalau kita menggunakan rumus tangan itu di ukuran 3 itu cuman tan aja yang positif. Selain dari tan itu adalah negatif. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke contoh-contohnya ya. Jadi kita lanjut ke contoh sudut 150 tambah alfa. Jadi contohnya itu seperti ini. Hitunglah nilai dari A sin 240 derajat, B cos 225 derajat, C tan 210 derajat. Jadi kita bikin yang A ya, yaitu sin 240 derajat. Kita tengok dari rumusnya itu kan sin, berarti itu rumusnya sin dalam kurung 180 derajat tambah berapa yang hasilnya 240. Jadi 140 tambah 60 derajat. Nah, karena 150 tambah 60 itu 240. Jadi terus kan sin itu diubah hasilnya jadi min. Min sin. Nah, kita pindahkan yang 60 derajatnya ke sini. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi tunggu dulu ya. Min sin 660. Nah, kan min sin 60 sama dengan kan sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dan ini adalah min. Jadi pakai min aja sini. Min setengah akar 3. Jadi hasilnya itu adalah min setengah akar 3. Lalu lanjut yang ke soal nomor B, yaitu cos 225 derajat. Nah, caranya itu kan ini pakai rumus cos ya, berarti cos dalam kurung 180 derajat tambah berapa hasilnya 225, jadi 225 dan jadi 45. Karena hasilnya 180 tambah 45 jangan sama dengan 225. Nah, pasti kita ubah. Kan cos itu diubah menjadi min cos. Pindahkan 45-nya ke sini. Nah, kan cos min cos 45 derajat sama dengan, kalau cos 45 kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Langsung kita pindahkan minnya ke sini. Jadi hasilnya min setengah akar 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasi yang ketiga, yaitu 270 derajat min alfa. Ini termasuk di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif hanya tan dan selebihnya negatif. Tan atau tangen. Nah, rumus 270 derajat min alfa ada yang pertama itu sin. Sin 270 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Yang kedua itu ada cos 270 derajat min alfa sama dengan negatif sin alfa. Yang ketiga itu ada tangen atau tan 270 derajat min alfa sama dengan positif kotangen alfa. Kenapa dia positif? Karena yang di kuadran ketiga itu yang positif hanya tangan, selebihnya negatif. Maka dari itu kotangan termasuk positif. Yang keempat ada kotangan 270 derajat min alfa sama dengan positif tan alfa. Yang kelima ada kosekan 270 derajat min alfa sama
sama dengan negatif sekan alfa. Yang terakhir ada sekan. Sekan 270 derajat min alfa sama dengan kosekan min atau negatif kosekan alfa. Jadi ini dia rumus yang ada pada 270 derajat min alfa kuadran ketiga. Yang positif hanya tan, selebihnya negatif. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal dari materi 270 derajat min alfa. Hitunglah nilai dari A sin 240 derajat, B tangan 210 derajat. Mari kita kerjakan soal yang pertama. Sin 240 derajat sama dengan sin buka kurung 270 derajat dikurang 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena 270 dikurang berapa supaya hasilnya 240? 30. Maka kita tulis 30. Jadi kita tulis di sini sama dengan negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Maka kita tulis 1/2 akar 3. Karena di sini ada min, maka kita tulis di sini min. Jadi nilai dari sin 240 derajat adalah min 1/2 akar 3. Selanjutnya kita kerjakan soal yang B. Caranya sama dengan soal yang A, cuman beda angka. Tangan 210 derajat sama dengan tan 270 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 270 dikurang berapa supaya hasilnya 210. Sama dengan kotangan, positif kotangan ya, karena di kuadran ketiga yang positif itu hanya tangan, maka dari itu kotangan juga positif. Kotangan 60 derajat. Kotangan 60 derajat itu 1/3 akar 3. Maka kita tulis 1/3 akar 3. Jadi nilai dari tan atau tangan 210 derajat adalah 1/3 akar 3. Yang keempat yaitu 270 derajat tambah alfa. 270 derajat tambah alfa ini berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat ini yang positif hanya cos dan sek. Jadi sin 270 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat tambah alfa sama dengan sin alfa. Nah, kenapa positif? Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sek. Tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan min cot alfa. Cot 270 derajat tambah alfa sama dengan min tan alfa. Nah, sek 270 derajat ditambah alfa sama dengan cosek. Kenapa positif? Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sek. Sek dan cos. Lanjut yang cosek sama dengan 270 derajat tambah alfa sama dengan sek alfa. Min sek alfa, sorry. Ke contoh soal yaitu cos 315 derajat.
cos 315 derajat sama dengan cos 270 derajat tambah berapa yang hasilnya 315 derajat. Kan 270 tambah 45 sama dengan 315 derajat. Berarti kita ambil yang ini ya, 45 nya jadikan sin. Cos tadi kan jadi sin. Sin 45 derajat tuh menjadi 1/2 akar 2. Jadi nilai dari cos 315 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut berelasi 360 derajat min alfa sama dengan disebut juga kuadran keempat, yang berarti tannya positif. Rumusnya adalah sin dikurung putaran kali 360 derajat kurang min alfa sama dengan sin kurung min alfa sama dengan min sin alfa 2 cos kurung putaran 360 kurang alfa sama dengan cos min alfa sama dengan min cos alfa. Yang C, tan buka kurung putaran dikali 360 derajat kurang alfa sama dengan tan buka kurung min alfa sama dengan min tan alfa. D, kotangin buka kurung putaran kali 360 derajat kurang alfa sama dengan kotangin buka kurung min alfa sama dengan min kotangin alfa. Yang E, sekan buka kurung putaran kali 360 kurang alfa sama dengan sekan buka kurung alfa sama dengan min sekan alfa. Yang F, kosekan buka kurung putaran kali 360 kurang alfa sama dengan kosekan buka kurung alfa sama dengan min kosekan alfa. Soalnya yang A, sin 330 derajat sama dengan sin buka kurang 360 derajat kurang 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Jadi nilai dari sin 330 derajat sama dengan min setengah. Contoh kedua, tan 300 derajat sama dengan tan buka kurung 360 dikurang 60 derajat sama dengan min tan 60 derajat sama dengan min akar 3.
Jadi nilai dari tan 300 derajat sama dengan min akar 3. Trigonometri sudut negatif. Sudut negatif adalah sudut yang diukur dalam arah yang sesuai dengan perputaran jarum jam. Jadi, bentuknya adalah sin min alfa cos min alfa tan min alfa. Ya, jadi dihitung dari kebalikannya, Joseph min alfa set min alfa tangen min alfa. Kalau diambil dari 30 derajat kan di sini alfa. Kalau negatif itu berputar seperti searah jarum jam. Min 30 derajat. Jadi sin min alfa cos min alfa jadi cos alfa. Tan min alfa jadi tan min alfa. Jadi karena kebalikan cosnya jadi min coset alfa. Karena kebalikan sin jadi setnya set min alfa, set alfa. Kalau kotangent karena kebalikan tan tetap ya, kotangentnya tetap min kotangent alfa. Kita lanjut ke materi yang n kali 360 derajat tambah alfa. Nah, rumus untuk n kali 360 derajat tambah alfa itu sebagai berikut. Sin dalam kurung n kali 360 derajat tambah alfa itu sama dengan sin alfa. Dalam bentuk yang kalau untuk yang kosan yaitu n dalam kurung n 360 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Nah, untuk yang tangen itu tan dalam n kali 360 derajat tambah alfa sama dengan tan alfa
alfa ya. Dan untuk yang keempat, yang D, yaitu kotangan. Itu rumusnya itu kotangan dalam N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan kotangan alfa. Nah, untuk yang kelima yaitu sekan dalam kurung N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan sekan alfa. Dan yang untuk terakhir itu adalah kosekan. Tunggu ini. Nah. Oke. Kosekan dalam kurung N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan kosekan alfa. Nah, ini adalah rumus untuk N kali 360 derajat tambah alfa. Kalau dilihat ini semuanya itu positif. Karena N kali 360 derajat tambah alfa ini berada di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama itu semuanya positif, ya. Nah, jadi setelah ini kita akan berikan contoh-contoh soal tentang N kali 360 derajat tambah alfa. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal tentang sudut N kali 360 derajat tambah alfa. Nah, contohnya itu adalah hitunglah nilai dari sin 350 derajat, cos 750 derajat, dan cos 1230. Nah, untuk menjawab nomor yang sin 390 itu adalah kayak ini, yaitu sin dalam kurung 360 derajat tambah berapa yang hasilnya 360. Kalau di sini itu 30 derajat, karena 360 tambah 30 adalah 390 derajat. Nah, maka sama dengan sin kita taruh 30 derajatnya di sini. Jadi hasilnya sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat kalau di sudut istimewa itu sama dengan setengah. Nah, ini hasilnya jadi ya. Kalau untuk jadi sin 390 derajat sama dengan setengah. Nah, lanjut yang ke nomor 2 yaitu cos 780 derajat. Nah, untuk cos 780 ini caranya sendiri ini deh. Cos dalam kurung 720 bukan 360 lah. 720 tambah berapa yang hasilnya 780. Kalau di sini 60 derajat. 720 tambah 60 derajat sama dengan 780 derajat. Nah, 720 tambah 60 derajat. Kita ubah ini lagi menjadi, kita sederhanakan lah saya bilang. Yaitu cos dalam kurung 2 kali 360 derajat tambah 60 derajat. Nah, kita ambil yang 60 derajat ini tetap di sini. Yaitu cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat sudah istimewakan itu sama dengan setengah. Jadi cos 780 derajat itu sama dengan setengah. Nah, kita lanjut ke yang soal terakhir yaitu cos 1230 derajat. Kalau nengok-nengok itu besar juga angka ya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Cos 1230 derajat sama dengan cos dalam kurung 1080 derajat tambah berapa yang hasilnya 1230. Kalau di sini 150 derajat. 50 derajat. Jadi hasilnya itu di sini
cos 150 derajat. Nah, kita cari lagi ini cos 150 derajatnya. Menjadi cos 150 derajatnya kita gunakan rumus yang udah jelaskan tadi itu sama kawan-kawan aku. Cos sama dengan cos 150 itu bisa dibilang 90 derajat tambah berapa hasilnya 150. Nah, kalau di sini 60 ya. Kalau di sini 60 derajat. Karena 90 derajat tambah 60 derajat itu sama dengan 150. Nah, kalau kita nih di rumus sudut 90 derajat tambah 60 tambah alfa, 90 derajat tambah alfa, itu cos itu berubah jadi min sin. Nah, min sin. Jadi kita tahu 60 di sini. 60 derajat. Nah, min sin 60 disuruh istimewa itu jadinya min setengah. Ini min setengah akar 3. Nah, jadi cos 1230 derajat itu sama dengan min setengah akar 3. Nah, itulah sekian dari rumus perbandingan trigonometri untuk sudut n kali 360 derajat kurang alfa dan n kali 360 tambah alfa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.